ASN Indonesia, selamat datang di podcast inspiratif yang akan menemani aktivitas Anda hari ini. Saya Anissa dan dalam 15 menit ke depan kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai aparatur negara, yaitu nilai dasar ASN berakhlak. Sebagai CPNS Gen Z, kita tumbuh di era yang sangat cepat dan diserba digital. Kita terbiasa dengan inovasi, perubahan, dan berbagai kemudahan teknologi. Namun, menjadi ASN bukan hanya soal mampu mengikuti perkembangan zaman. Menjadi ASN berarti memilih jalan pengabdian. Kita bukan sekedar pegawai yang datang bekerja setiap pagi. Kita adalah generasi yang akan menekan wajah birokrasi Indonesia di masa depan. Hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir 5 narasumber yang akan berbagi pandangan tentang bagaimana nilai berakhlak diterapkan dalam kehidupan kita sebagai CPNS Gen Z. Mari kita perkenalkan terlebih dahulu dengan para narasumber kita. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kita mulai dari Ibu Alia. Maka nama saya Alia Fauzia Sugiharto Effendi, biasa dipanggil Alia. Terima kasih banyak Ibu Alia. Sekarang kita ke Pak Rifki. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Ibrahim, biasa dipanggil Rifki. Terima kasih banyak Pak Rifki. Sekarang kita ke Ibu Happy. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Happy Larasati Doko, biasa dipanggil Happy. Terima kasih Ibu Happy. Sekarang kita ke Ibu Darlene. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Darlene Priscilla Alexandra Jami, biasa disapa Darlen. Terima kasih banyak Ibu Darlene. Dan yang terakhir narasumber kita yaitu Pak Sisko. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Francisco Yubliana Loko, bisa dipanggil Sisko. Terima kasih banyak Pak Sisko. Sekarang kita mulai. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Menurut teman-teman, apa arti menjadi pelayan masyarakat? Bagaimana dengan Ibu Alia? Tanggapannya? Baik, menurut saya, menjadi pelayan masyarakat berarti menyadari bahwa kerjaan kita selalu berdampak pada orang lain. Mungkin kita hanya membuat surat, menyusun data, atau melayani administrasi. Tetapi di balik itu semua, ada masyarakat yang berharap dibantu oleh kita. Baik, menarik sekali. Jadi, pelayanan bukan sekedar menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga menyelesaikan kebutuhan masyarakat. Betul sekali Ibu Anissa, sebagai Gen Z, kita punya kelebihan yaitu cepat belajar dan dekat dengan teknologi. Kita bisa memanfaatkan itu untuk membuat pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih ramah. Terima kasih Pak Sisko. Lalu bagaimana dengan akuntabilitas? Ibu Happy? Akuntabel berarti jujur dan bertanggung jawab. Integritas tidak diuji saat semua orang melihat kita. Integritas diuji ketika tidak ada seorang pun yang mengawasi kita. Ya, terima kasih. Wah, kalimatnya yang sangat mendalam. Karena sesungguhnya kepercayaan masyarakat kepada ASN dibangun oleh hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Teman-teman, dunia terus berubah. Menurut kalian, mengapa ASN harus terus belajar? Dari Ibu Darlene? Oke, terima kasih Bu Anissa. Karena tantangan pelayanan publik semakin kompleks. Hari ini kita belajar satu aplikasi. Namun besok muncul sistem baru. Kalau kita berhenti belajar, maka pelayanan juga akan tertinggal. Artinya kompeten berarti bukan sudah pintar, tapi mau terus berkembang. Yap, benar sekali. Generasi itu memiliki akses belajar yang sangat luas, video pembelajaran, kemudian buku digital, webinar, semuanya tersedia. Tidak ada alasan untuk berhenti meningkatkan kemampuan. Kemudian ada nilai harmonis. Mengapa ini penting? Baik Ibu Anissa, menurut saya, karena kita bekerja dengan banyak orang yang memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda. Tidak semua orang berpikir seperti kita. Jadi harmonis itu tentang menghargai perbedaan.
Ya, betul sekali. Semakin beragam tim kita, semakin banyak ide dan solusi yang bisa dihasilkan. Perbedaan bukan hambatan, tetapi kekuatan. Banyak yang menganggap loyal berarti patuh. Menurut teman-teman bagaimana? Menurut saya, loyal lebih dari sekedar patuh. Loyal berarti menjaga amanah dan memberikan yang terbaik bagi organisasi dan masyarakat. Lalu bagaimana dengan adaptif? Ya, pertanyaan yang bagus Ibu Anissa. Jadi gini, adaptif adalah kemampuan menerima perubahan dan menjadikannya peluang. Sebagai Gen Z, kita tidak boleh takut dengan perubahan karena perubahan adalah bagian dari pertumbuhan. Kemudian ada kolaboratif. Oke, Bu Anissa, tidak ada ASN yang bekerja sendiri. Program yang baik lahir dari kerjasama, komunikasi, dan saling membantu. Jadi keberhasilan pelayanan publik adalah hasil dari kebersamaan. Sekali, ketika kita berkolaborasi, keterbatasan individu akan tertutupi oleh kekuatan tim. Setelah semua pandangan hari ini, saya ingin mengajak kita semua merenung sejenak. Mungkin hari ini kita masih menyandang status CPNS. Kita masih belajar, masih berproses, dan masih banyak melakukan penyesuaian. Namun sesungguhnya masa inilah yang akan menentukan seperti apa karakter ASN yang akan kita bawa di masa depan. Apakah kita akan menjadi ASN yang bekerja sekedar menggugurkan kewajiban? Ataukah menjadi ASN yang hadir membawa solusi, menebarkan manfaat, dan meninggalkan jejak kebaikan? Karena pada akhirnya masyarakat tidak hanya mengingat apa yang kita kerjakan. Mereka akan mengingat bagaimana kita melayani, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita menggunakan amanah yang dipercaya. Sahabat ASN Indonesia, hari ini kita belajar bahwa nilai berakhlak bukan sekedar akronim yang dihafalkan. Berorientasi pelayanan mengajarkan kita untuk peduli. Akuntabel mengajarkan kita untuk jujur dan bertanggung jawab. Kompeten mengajarkan kita untuk terus belajar. Harmonis mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan. Loyal mengajarkan kita menjaga amanah. Adaptif mengajarkan kita berani menghadapi perubahan. Kolaboratif mengajarkan kita bahwa keberhasilan lahir dari kebersamaan. Sebagai CPNS Gen Z, kita mungkin dikenal sebagai generasi digital. Namun, lebih dari itu, kita harus lebih dikenal sebagai generasi yang berintegritas, mampu berinovasi, dan tulus mengabdi. Karena suatu hari nanti, jabatan akan berakhir dan masa tugas akan selesai. Tetapi manfaat yang kita berikan kepada masyarakat akan terus berkembang. Mari menjadi ASN yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga kuat dalam karakter dan kaya akan nilai-nilai pengabdian. Terima kasih untuk kelima narasumber yang hadir hari ini.